Terus wasabru 'alal musibati masubatun, dan sabar menghadapi musibah akan memperoleh pahala. Masubatun itu dijelaskan sababun li husulis sawab minallahi ta'ala, jadi sebab untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru ala adzan nasi, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi ejekan, celaan manusia. Ya, hidup ada aja Pak, kita berbuat baik aja masih ada yang salahin, apalagi berbuat salah. Ada saja ya. Karena itu ya, sabar menghadapi ejekan manusia, caci makian manusia disebut mahabbatun, sebagai tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di situ disebut ay alamatun annahu mahbubun indallahi ta'ala wa indal khalqi, sebagai tanda bahwa dia dicintai Allah dan dicintai oleh makhluknya atau manusia. Walidzalika adda ba'duhum anna min afdali anwa'is sabr as-sabru ala mukhalatatin nas wa tahammuli adahum. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ya, termasuk macam-macam sabar yang paling afdol, karena sabar dalam campur baur manusia, kita kan bergaul nih ya, sabar ini luar biasa di kampus, di masyarakat, di masjid, kadang-kadang juga di majelis mencaci makian mulu, menceng-cengan dulu ya. Orang putih dibilang hitam, orang hitam dibilang, itu kan bahasanya, orang pendek dibilang tinggi, orang tinggi dibilang pendek. Ada saja gitu ya. Sabar itu tanda dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh. Jadi orang kalau disebut-sebut kejelekannya sebenarnya itu dicintai Pak juga ya, oleh Allah dan oleh manusia. Terus apalagi yang keempat, wasabru alal faqri, dan sabar atas kefakiran ya, sebagai dalil mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis di situ dijelaskan tuh ya, wa fil hadis al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Dalam hadis dijelaskan, mukmin yang bergaul dengan orang lain, dengan manusia, khal atau yukhal itu bergaul. Ya, kita bergaul sana kemari, kita bergaul ya. Dan dia sabar menghadapi ejekan, caci makian mereka, itu lebih afdol dari mukmin yang kagak bergaul. Kalau mau kagak bergaul, siapa yang mau katain, di rumah aja dia. Nah kita memang kesana kemari, ntar di musola, ntar di masjid, ntar di sekolah, ntar di masyarakat, ntar di atas mimbar, ntar ketiban mimbar. Biasa ya, nggak ada. Ya dibanding dengan mukmin yang diem aja di rumah, ngaji kagak, masjid kagak, ke taklim kagak, ke masyarakat nggak gitu. Itu Nabi lebih suka kepada mukmin yang bergaul, karena dia bergaul ya resikonya tentu ada pujian, ada caci makian. Banyak orang yang demen, banyak juga orang yang kagak. Kalau demen ya kita dipuji, kalau dia tidak suka ya kita
cari kesalahan dan dikatain sana sini, itu biasa ya. Tadinya itu Ustaz Irwan udah nggak mau bergaul lagi, dia udah punya lembaga nongkrong aja, saya mendingan bergaul sana sini masih ada manfaatnya. Terus terakhir ini, waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa ala abdin, apabila terjadi ala abdin, atas seorang hamba, musibah fi badanihi, di badannya, musibah di badannya, jadi adung, badannya ketiban balok, musibah badannya ya bisa sakit apa aja gitu badannya. Terus au malihi, atau musibah pada hartanya gitu, hartanya tipu orang, diambil orang, dicuri orang, digarong orang, lagi disimpan aja sih duit, bukan dikeluarin buat nasi kembuli kayak Pak RT kemarin. Masya Allah. Daripada disimpan, kalau hilang nyesel. Fimalihi awaladihi, atau musibah atas waladnya, anaknya, atas anak. Fastaqbala bidzalika, lalu dia menghadapi yang demikian itu, ya, dan musibah di dirinya, badannya, hartanya atau anaknya, kemudian dia bisa menghadapi yang demikian itu bisoberin jamil, dengan kesabaran yang memadai, dengan kesabaran yang indah gitu. Istahyallahu, niscaya Allah malu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, an yansibalahu mizanan, untuk memasang baginya timbangan, au yansuralahu diwanan, atau membuka luas baginya diwanan, buku catatan keburukan. Itu kalau dia bisa menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran, malu rasanya Allah untuk menyiksa orang tersebut, malu rasanya Allah untuk membuka buku catatan keburukannya. Itu hadiah dari Allah yang sangat besar buat orang-orang yang bersabar dalam menghadapi bala atau musibah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan